Lalu titik itu terhimpun di dalam mana? Kandungan titik itu terhimpun di dalam kekosongan. Sebelum titik, sebelum kita menkunkan, kosong dia Tuhan. Makanya Bapak Ibu, malam ini kita mencari yang kosong, mencari yang tidak ada tuh. Jangan mencari yang ada Bapak Ibu, yang tak ada yang dicari, yang ada tuh makan sila kalau ada. Itu bahasanya kita makan ya. Yang tidak ada itu yang gak dicari. Yang lado jadi cari-cari ya. Nikmati aja lah tuh. Ini kaji, memahaminya. Ya, makanya dari titik inilah semuanya terjadi. Mana yang katakan titik itu? Titik itu yang disebut namanya Nur Allah. Titik itu yang disebut namanya Nur Ilahi. Kenapa titik itu dikatakan Nur Allah, Nur Ilahi? Karena titik itulah sebenarnya tajalli untuk memandang akan nyatanya diri Tuhan itu. Karena dia asalnya daripada Allah, asalnya daripada Tuhan, maka dikatakanlah namanya Nur Ilahi atau Nur Allah. Ketika Nur Allah itu zahir dan nyata dia pada segala alam, pada segala yang wujud, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Rupanya Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa Bapak Ibu, arti yang sama-sama nur. Ya. Itu yang mesti dipahami. Itu yang bismillah itu bersama Allah. Lalu bagaimana cara memahaminya? Hidup bersama Allah itu yang bagaimana? Lihat, masuk kita ada caranya lagi. Ya, ini dah kaji bersama Allah Bapak Ibu ya. Bersama Allah itu ya, jadilah kamu selalu bersama Allah, bersama wujudnya, bersama samanya, bersama basornya, bersama kalamnya, bersama ilmunya, bersama kudratnya, bersama irodatnya, bersama hayatnya. Jadi hiduplah kamu selalu bersama Allah, itu maksudnya bersama wujudnya, samanya, basarnya, kalamnya, ilmunya, kudratnya, irodatnya, dan hayatnya. Itu maknanya apa? Bahwa wujudnya kita itu berdiri di atas wujudnya Allah. Wujudnya kita itu berdiri di atas wujudnya Allah. Maksudnya adanya kita itu karena adanya Allah tuh. Kalaulah adanya kita ini karena adanya Allah, maka ada kita inilah kenyataan daripada wujud dirinya sendiri. Samanya kita, pendengaran kita itu mesti di atas pendengaran Allah. Basornya kita di atas basornya Allah. Kalamnya kita di atas kalamnya Allah. Hayatnya kita itu benar-benar di atas hayatnya Allah. Maknanya Allah itulah yang benar-benar wujud. Itu maksudnya Tuhan. Allah ini yang benar-benar wujud. Allah yang benar-benar sama. Basar, kalam, ilmu, qudrat, irodat, dan hayat. Kalau Allah yang benar-benar wujud sama basar, kalam, ilmu, qudrat, irodat, dan hayat, sekiranya kita ini wujud, maka disitulah dikatakan oleh Nabi wujudu kazanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, situlah letaknya syirik itu. Orang yang syirik, innamal musyrikuna najasun. Orang yang syirik itu najis kata Allah. Di mana letak najisnya? Karena dia sudah menyanding-nyandingkan dirinya dengan Tuhan. Orang yang menyandingkan dirinya dengan Tuhan, maka dirinya itu najis. Di situ letaknya syirik itu. Maka syirik itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Hakikat yang syirik itu yang sebenar-benarnya dikatakan syirik. Jangan sampai ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada diri Allah, masih terpandang makhluk, masih terpandang sesuatu, masih terpandang alam,
terpandang akunya kita. Situlah letaknya syirik itu. Maka syirik itu secara bahasa simpelnya, makna hakikatnya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, sekiranya masih terpandang di dalam hati kita ini, sekiranya masih terlihat dalam hati kita ini, ada diri yang lain selain diri Allah, disitulah syirik itu yang sesungguhnya itu. Maksudnya apa tuh? Kita merasa ada, kita merasa mendengar, kita merasa melihat, kita merasa hidup. Itulah syirik namanya itu. Makanya Ustaz katakan, karena Allah yang wujud, Allah cuma yang ada. Adanya kita itu di atas wujudnya Allah. Berarti hakikatnya diri kita itu tiada tuh Bapak Ibu. Tuh. Hakikatnya diri kita itu tuli, itu maksudnya itu. Hakikatnya diri kita itu buta. Hakikatnya diri kita ini bisu. Hakikatnya diri kita ini bodoh. Hakikatnya diri kita itu lemah. Hakikatnya diri kita itu papa. Hakikatnya diri kita itu mati. Itu hakikat diri kita. Makanya kalau selama ini kita merasa ada, selama ini kita merasa wujud, lalu bagaimana supaya kita bisa bersama Allah? Maka hapuskan wujud kita itu ke dalam wujudnya Allah. Ini yang mati itu. Hapuskan dalam pandangan hati ini ya. Karena Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu. Hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus alam dan sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka disitulah nyatanya Allah yang wujud meliputi pada segala yang ada ini dan segalian daripada diri itu. Itu cara memfanakannya. Makanya hapuskan wujud kita ke dalam wujudnya Allah, maka nyatalah Allah yang benar-benar wujud. Ini dalam pandangan hati Bapak Ibu, dalam itikad. Hapuskan pendengaran kita di dalam pendengaran Allah, maka nyatalah Allah yang benar-benar sama tuh. Hapuskan penglihatan kita ke dalam penglihatannya Allah, maka nyatalah Allah yang sebenar-benarnya basor itu. Hapuskan perkataan kita dalam perkataan Allah, maka nyatalah Allah itu yang benar-benar berkalam tuh. Hapuskan pengetahuan kita dalam pengetahuan Allah, nyatalah Allah itu yang benar-benar ilmu. Hapuskan kuasa kita di dalam kuasanya Allah, maka nyatalah Allah itu yang benar-benar kudrat. Hapuskan keinginan kita dalam keinginan Allah, nyatalah Allah itu benar-benar yang berirodat. Hapuskan hidup kita dalam hidupnya Allah, nyatalah Allah itu yang benar-benar hidup, yang sebenar-benarnya, yang hayat itu. Ini yang dikatakan namanya orang yang benar-benar bersama Allah itu apabila dia telah keluar daripada dirinya. Bahasa Ustaz, alah baranti jadi orang. Bahasa Nabi, mutu qabla an tamutu. Ini bahasa Nabi. Mutu qabla antamutu. Nah. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Apa yang dimatikan sebelum diri mati? Matikan diri sebelum diri mati itu maksudnya matikan keakuan dirimu yang merasa wujud itu. Matikan keakuan dirimu yang merasa dirimu yang mendengar, yang melihat, yang berkata dan hidup itu. Matikan itu. Kalau sudah mati Bapak Ibu, sudah mati wujud kita ke dalam wujudnya Allah, sudah mati pendengar kita dalam sami'nya Allah, sudah mati basornya kita ke dalam basornya Allah, rupanya Allah lah yang benar-benar wujud, Allah lah yang benar-benar melihat, Allah yang benar-benar mendengar, Allah yang benar-benar hidup itu. Itu dah bersama Allah tuh dah. Bapak Ibu dah keluar dari Bapak Ibu tuh. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku.
Maksudnya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa dirimu yang merasa ada, maka engkau tak akan pernah mengenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau sudah memahami diri engkau tak ada la haula wala quwata illa billah, disitulah engkau mengenal akan diriku. Akulah yang wujud tuh, aku yang melihat itu, aku yang hidup itu, kata Allah. Kenapa? Karena kita sudah paham diri kita itu la haula wala quwata illa billah itu. Ini memahaminya. La haula nih. Nanti jangan Bapak Ibu baca pandai tapi tak dapat maknanya. Nih. La haula wala quwata illa billah. Apa artinya Ibu? La haula wala quwata illa billah. Kecuali Allah. Pertanyaannya sama Ma'wo dulu. Ma'wo lah arti kan? Mana yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Ma'wo, dan mana pula yang dikatakan illa billah pada diri Ma'wo? Bu Siti lagi tidak sempat berpikir Ibu. Bu Aini, Anis, Dewi. Dewi lagi. Yang mana yang la haula wala quwata pada diri Dewi, yang mana yang illa billah pada diri Dewi? Illa billah. Alhamdulillah. Selamatlah ibu nih. Kita lihat. Nah, lihat. La haula wala quwata pada diri Bapak Ibu itu namanya tubuh. Ini tubuh, saya buat sini tubuh ya. Tubuh. Maka tubuh ini cangkangnya. Tubuh ini casingnya nih. Tubuh ini bangkai nih kalau Ustaz bahasakan gitu. Kalau nak marah kita. Tubuh ini bangkai, casing aja tuh. Ya. Dia itu sebenarnya adalah tuli, buta, bisu, bodoh, lemah, papah, mati. Lihatlah saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Bamatonya, batelingonya, bamuncung, batangan, bakaki. Assalamualaikum, Pak. Jagolah, Pak. Pak. Kami dah sampai, Pak, ramai-ramai. Jagonya tuh. Kebangunnya tuh. Danganya tuh. Mencandiaknya tuh. Nah, berarti mata ini bukan melihat, telinga bukan mendengar, mulut bukan berkata. Ini yang katakan casing. Ini yang dikatakan la haula wala quwata itu. Yang ilah billah. Yang ilah billah pada diri Bapak Ibu, itu yang ruh itu yang sebenarnya. Yang ruh Tuhan. Ruh itu yang ilah billah. Makanya bergeraknya batang tubuh itu kena ada ruh. Hidupnya batang tubuh kena adanya ruh. Melihat, mendengar, berkata, mengetahui hidup itu kena ruh itu. Dari dalam penjabaran ilmunya Bapak Ibu, kalau kita bagi diri kita kepada dua dalam hal ini, ada namanya diri yang KW, ada diri yang ori. Yang KW yang mana Pak Ben? Yang KW ini yang tubuh nih, yang KW namanya nih. Yang ori? Yang ori itu ruh. Ini yang diri Bapak Ibu, ini yang mesti dikenal. Namanya mengkaji diri. Jadi diri Bapak Ibu itu kalau dikiaskan dengan bahasanya Bapak Ibu, yang diri Bapak Ibu itu biasa nak layu, dibubui, nak mati, dibakar, nak angui, dirandam, nak basah, digundam pun nak pacahnya. Mano yang biasa nak layu, dibubui, nak mati itu? Mano yang dibakar, yang nak angui, dirandam, yang nak basah? Aku yang ruh tu. Direndam bu, tak basah dia. Dibakar, tak angus dia. Itu. Ini yang ruhnya. Ini yang ruh itu yang diri Bapak Ibu. Kenapa dikatakan billah? Kenapa ruh itu dikatakan billah itu? Karena ruh itu tiada lain rahasia Allah.
Makanya dikatakan Allah, wa is'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, beri jawabannya bahwa ruh itu urusan aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh, melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang aku beritahu dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi orang yang tahu itu adalah orang yang sedikit yang diberitahukan Allah kepada dirinya. Kalau tak diberitahukan Allah kepada dirinya, maka dia tidak pernah tahu. Itu makna secara syariat tuh. Makna secara hakikat barulah berjumpa billah di sini. Makna secara hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang aku, tentang ruh itu, melainkan orang yang aku pilih saja. Orang yang aku tunjuki saja yang bisa mengenal ruh, bahwa ruh itu tiada lain aku, kata Allah. Kalau ruh itu dikatakan makhluk, apakah Allah itu akan memasukkan makhluk pula ke dalam makhluk? Hah? Tubuh ini kan makhluk nih bahasanya nih. Ruh makhluk juga, berarti makhluk masuk ke dalam makhluk. Hah? Mesti pahami. Makanya orang yang mengaji, dialah orang yang paham yang sebenar-benarnya, yang ilah billah itu. Ruh itu yang disebut rahasia Allah. Kenapa ruh itu katakan rahasia Allah? Karena ruh itu sebenarnya sifatku. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiadalah aku itu.